Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Azentea Channel. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat seorang waliullah, pengarang kitab Tuhfatut Thulab dan Ghoyatul Wusul, yaitu Syekh Imam Zakaria Al-Anshori. Sunaikah adalah nama sebuah desa yang terletak di Umung Timur Mesir. Disitulah lahir seorang anak manusia yang kelak akan menjadi seorang mujaddid ke-9 Hijriah. Zakaria itulah nama yang lahir pada tahun 826 Hijriah atau bertepatan dengan 1423 Masehi. Menginjak usia remaja, Zakaria pergi ke Al-Azhar, Kairo untuk belajar ilmu-ilmu agama. Selama ada di Kairo, beliau sangat rajin belajar sehingga dapat mengalahkan teman-temannya dan menguasai berbagai bidang ilmu seperti fikih, hadis, tafsir, nahwu, dan lainnya. Zakaria juga terkenal dengan kecerdasannya sehingga pemerintah Mesir menawarkannya sebagai hakim tertinggi di negaranya. Namun beliau menolaknya dan baru menerima jabatan tersebut setelah didesak oleh raja, tepatnya pada bulan Rajab tahun 886 Hijriah. Syekh Abdul Wahab bercerita dari Syekh Zakaria sendiri. Beliau bercerita, selama ada di Al-Azhar, aku sering kelaparan karena tidak punya uang untuk membeli makanan. Akhirnya aku keluar mencari kulit semangka, lalu dicuci dan dimakan. Pada suatu hari, ada seorang waliullah tinggal bersamaku. Dia bekerja sebagai tukang tumbuk dari sebuah perusahaan tepung. Ia membeli semua yang aku butuhkan, pakaian, makanan, kitab, dan lainnya. Ia berkata padaku, "Wahai Zakaria, kau jangan khawatir tentang diriku." Hal ini terus ia lakukan sampai beberapa tahun. Pada suatu malam, di saat manusia sedang terlelap tidur, dia mengajakku keluar dan menyuruhku menaiki menara Masjid Jami sampai ke puncaknya. Aku pun menuruti perintahnya. Setelah sampai di puncaknya, aku turun, lalu ia berkata, "Engkau akan hidup sampai teman-temanmu meninggal. Engkau mempunyai derajat tinggi yang dapat mengalahkan mereka, dan kau akan menjadi hakim tertinggi dalam waktu yang agak lama. Santri-santrimu akan menjadi pemimpin-pemimpin Islam dan akhirnya kau akan buta." "Aku akan buta?" tanyaku terkejut. "Kau akan buta." Sejak peristiwa itu, lelaki yang sangat berjasa kepadaku itu pergi entah kemana dan tidak pernah menemuiku lagi. Sahabat Azentea dimanapun berada, selama menjadi hakim, Zakaria menjalankan tugasnya dengan adil dan bijaksana. Ia tidak segan menegur atasannya yang berlaku tidak benar. Bahkan akhirnya beliau dipecat sebagai hakim gara-gara mengirim surat kepada sang raja yang isinya mengkritik dan mengecam kebijakan-kebijakannya yang tidak sesuai dengan tuntunan agama.
Setelah lepas dari tugasnya sebagai hakim, beliau kembali sibuk dengan tugas utamanya sebagai ulama, mengajar dan mengarang. Pada tahun 906 Hijriah terjadi musibah besar yang menimpa Zakaria ketika terdengar kabar bahwa kapal yang membawa putranya, yaitu Syekh Muhibbuddin, tenggelam di Sungai Nil. Berita itu membuat Zakaria begitu berduka. Beliau selalu menangisi kepergian putranya sehingga indera penglihatannya menjadi kabut. Rupanya perkataan sang wali yang menemaninya beberapa tahun yang silam menjadi kenyataan. Beliau buta sepanjang hidupnya. Sahabat Azentea dimanapun berada, Ibnu Hajar berkata, saya berguru kepada Syekh Zakaria karena beliau adalah yang teragung di antara ulama-ulama yang lain, dan juga sebagai rujukan para ulama dan sebagai pembawa mazhab Syafi'i. Syekh Zakaria wafat pada hari Jumat tanggal 4 Zulhijjah tahun 926 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1423 Masehi, dan dikebumikan di Qorafah, Kairo, dekat makam Imam Syafi'i. Itulah sejarah singkat dari Syekh Imam Zakaria Al-Ansori. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.